biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, Nyai ke WC saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bianca Kartika Dewi yang akrab disapa Caca adalah seorang selebgram dan YouTuber Indonesia yang cukup populer. Ia sudah mulai membuat konten sejak tahun 2018 lalu. Awalnya dirinya populer di media sosial Instagram karena gaya fashion berhijab dan kece. Selanjutnya, Bianca ini membuka kanal YouTube yang sampai tahun 2022 sudah mendapatkan lebih dari 1 juta subscribers. Namanya semakin populer setelah mendapatkan beasiswa di Korea Selatan dan membagikan kesehariannya selama tinggal di sana, yang tentu saja sangat menarik perhatian para penggemar K-pop. Ia rupanya juga merupakan penggemar berat dari boy group asal Korea Selatan, yaitu BTS. Kewajiban warga negara Indonesia atau WNI di Korea Selatan. 1. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Korea Selatan, termasuk undang-undang, regulasi, asuransi sosial, hukum pidana, dan kebijakan pemerintah lainnya. 2. Menghormati tradisi dan norma budaya Korea Selatan. 3. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial di Korea Selatan dan berintegrasi dengan masyarakat. 4. Mempunyai izin tempat tinggal yang sah, memperpanjangnya sesuai ketentuan, dan mematuhi semua ketentuan yang terkait dengan izin tersebut. 5. Mendaftar di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul untuk memperoleh bantuan dan informasi penting. 6. Wajib mendaftar Alien Registration Card atau IRC dalam 90 hari di kantor imigrasi terdekat setelah tiba. Yang kedua, ada tugas dan tanggung jawab warga negara Indonesia di Korea Selatan. Yang pertama, menjalankan tugas yang diberikan. Ini mencakup semua tugas yang diamanatkan dalam perjanjian kerja atau deskripsi pekerjaan, seperti bekerja di restoran, mengajar bahasa, atau bekerja di pabrik. Yang kedua, mengikuti peraturan dan kebijakan perusahaan. Mengikuti peraturan yang ada di perusahaan, tidak melanggar peraturan yang ada. Misalnya menaati jam kerja dan kode etik. Ketiga, ada beradaptasi dengan budaya kerja Korea Selatan. Ini mencakup untuk menghormati atasan, menyapa rekan kerja, dan mengikuti norma-norma komunikasi dan etika kerja di Korea Selatan. Yang keempat, ada menguasai bahasa Korea. Ini bertujuan agar memudahkan untuk berkomunikasi. C. Peraturan warga negara Indonesia di Korea Selatan. 1. Memiliki visa yang sesuai, pelajar, pekerja, pasangan, dan sebagainya. 2. Jika pindah alamat, ganti paspor, atau status visa berubah, harus dilaporkan dalam 14 hari ke kantor imigrasi. 3. Pelajar asing boleh kerja part-time namun hanya maksimal 20 jam per minggu selama masa kuliah dan harus mendapatkan izin dari imigrasi. 4. WNI yang bekerja di Korea Selatan lebih dari 183 hari dalam 12 bulan akan dikenakan pajak sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN) di Indonesia. 5. Overstay, tinggal melebihi izin visa, dapat menyebabkan denda, deportasi, atau larangan masuk kembali. 6. Perlu lapor keluar saat meninggalkan Korea Selatan secara permanen. 7. WNI laki-laki yang menjadi warga negara Korea Selatan wajib mengikuti dinas militer setelah memenuhi syarat tertentu. 8. Semua orang asing yang tinggal lebih dari 6 bulan wajib ikut National Health Insurance atau NHI. D. Persyaratan warga negara Indonesia di Korea Selatan. Persyaratan umum untuk visa Korea Selatan termasuk paspor, formulir aplikasi, bukti keuangan, dan bukti akomodasi. A. Visu turis. C-3. Persyaratan paspor, formulir aplikasi, bukti keuangan, rekening koran, pil gaji, dan lain-lain. Bukti akomodasi, reservasi hotel, undangan, dan bukti tiket pesawat. Tujuan wisata, kunjungan keluarga, atau rekreasi jangka pendek, biasanya hingga 90 hari. B. Visa menetap F-6. Persyaratan paspor, formulir aplikasi, dokumen pernikahan dengan WNI, warga negara Korea, surat perundangan dari warga negara Korea, surat jaminan, dan bukti keuangan dari warga negara Korea. Tujuan menetap di Korea Selatan setelah menikah dengan warga negara Korea. C. Visa kerja. M-9. Persyaratan paspor, formulir aplikasi, kontrak kerja dengan perusahaan di Korea, dan bukti kesehatan. Tujuan
bekerja di Korea Selatan dalam berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi, dan pertanian. D. Visa digital nomad. Persyaratan: umur usia minimal 18 tahun, pendapatan tahunan minimal 84 sampai 96 juta won. Verifikasi pekerjaan bebas catatan kriminal, asuransi kesehatan swasta, dan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Tujuan: bekerja secara remote di Korea Selatan. Visa pelajar. D. Persyaratan: paspor, formulir aplikasi, surat penerimaan dari universitas atau sekolah di Korea, bukti keuangan, dan bukti akomodasi. Tujuannya: menuntut ilmu di Korea Selatan. Visa investor. D. Persyaratan: paspor, formulir aplikasi, surat izin investasi dari pemerintah Korea, dan bukti keuangan. Tujuannya: melakukan investasi di Korea Selatan. Selanjutnya, larangan warga negara Indonesia atau WNI di Korea Selatan. Yang pertama, tinggal melebihi batas waktu visa atau overstay. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi administratif seperti denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke wilayah Korea Selatan. Yang kedua, melakukan pekerjaan secara ilegal. WNI hanya diperbolehkan bekerja apabila memiliki visa yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Melakukan pekerjaan di luar ketentuan visa atau tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum keimigrasian. Yang ketiga, kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Hukum Korea Selatan sangat tegas terhadap penyalahgunaan narkotika. Kepemilikan, penggunaan, maupun distribusi narkoba oleh WNI dapat dikenai hukuman pidana yang berat, termasuk hukuman penjara. Yang keempat, melanggar hukum pidana umum. WNI dilarang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya. Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai sistem hukum yang berlaku di Korea Selatan. Yang kelima, melakukan pelecehan seksual. Segala bentuk pelecehan seksual, termasuk tindakan fisik yang dianggap tidak sopan, sangat dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Norma sosial Korea Selatan sangat menjunjung tinggi kesopanan dan privasi. Yang keenam, terlibat dalam aktivitas politik lokal. Warga negara asing, termasuk WNI, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan politik di Korea Selatan seperti demonstrasi, kampanye, atau bentuk partisipasi politik lainnya. Yang ketujuh, melanggar norma sosial dan ketertiban umum. WNI diharapkan menjaga etika di ruang publik. Contohnya adalah tidak berbicara dengan suara keras di transportasi umum, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak mengganggu ketertiban umum dalam kondisi mabuk atau lainnya. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan Dian selesai tanpa pernah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Indonesia di Seoul.